Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pemirsa Bina Esa TV, pada kali ini kita akan melanjutkan podcast Bina Esa TV ya, yang sudah mencapai banyak episode ya, Alhamdulillah. Nah, seperti biasa pada kali ini kita akan belajar kepada guru kita, yaitu Pak Profesor Samsuri. Nah, pada kali ini beliau akan membawakan sebuah formula yang sangat sederhana, yaitu saum. Apa itu saum? Ya, saum itu adalah apa saja amalan-amalan di bulan Ramadan. Ya, tentu saja selain amalan wajib ya, seperti sholat dan puasa. Nah, selain puasa dan sholat wajib, apa yang perlu dilakukan di bulan Ramadan? Nah, sekarang kita akan gali ya amalan-amalan tersebut dan disingkat dengan sebuah kata yang sangat singkat dan mudah diingat sesuai dengan bulan kita, bulan Ramadan, bulan puasa, atau dalam bahasa Arab disebut saum. Cuma di sini karena ini merupakan sebuah formula yang disederhanakan menjadi saum menggunakan S, A, U, dan N. Oke, tanpa panjang lagi, kita akan persilakan Pak Profesor Samsuri untuk menjabarkan apa yang dimaksud dengan saum. Mangga Pak Prof. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Rahmat yang memberikan kesempatan pada Bapak untuk menyampaikan satu formula pada bulan Ramadan ini, bulan yang mulia dengan kata saum. Ya, saum itu adalah tugas berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kita mengetahui bahwa saum itu mempunyai manfaat yang sangat banyak. Dan antara lain kata orang-orang bidang medis ya itu adalah akan banyak manfaatnya di kesehatan badan. Dan kedua katanya saum itu adalah untuk melebur dosa ya. Karena pada bulan Ramadan dosa apa yang kita minta pada Allah itu relatif mudah dikabulkan. Ya. Kemudian mendorong rasa syukur ya. Menurut saya menyatakan bahwa banyak sekali keutamaannya pada bulan Ramadan ini. Pertama adalah ini bulan ampunan. Jadi pada bulan Ramadan, doa-doa itu mudah diampuni oleh Allah. Ya. Yang kedua, bulan yang penuh berkah. Ya. Jadi amalan-amalan pada Ramadan itu, pahalanya itu berlipat dibandingkan dengan pada bulan biasa. Ya. Dan yang ketiga, pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ya. Sebagai buku suci bagi umat Islam, pegangan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Ya. Kemudian juga bulan Ramadan itu latihan disiplin. Ya. Disiplin waktu terutama ya. Jadi sangat ketat kapan kita mulai berpuasa, kapan kita berbuka ya. Itu waktunya itu sampai menit. Ya. Nah ini penting sekali kita menjadi orang yang disiplin pada waktu ya. Dan yang kedua Ramadan itu bulan silaturahmi ya. Biasanya dalam hal itu banyak kita bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita, saling mengunjungi, saling mendoakan ya. Itu baik sekali untuk meningkatkan ya iman takwa kita dan juga hubungan sosial dengan sesama manusia. Dan yang terakhir itu katanya pada malam itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, itu Lailatul Qadar itu apabila orang pada saat itu yang beramal itu nilainya itu lebih daripada 1.000 bulan. Ya. Nah ini keistimewaan kecuali pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah tiba dan sudah memulainya. Bahkan hari ini hari yang keenam ya kan Mas? Hari keenam. Mudah-mudahan semua dapat melaksanakannya tugas yang sangat mulia ini. Nah selanjutnya Bapak akan menjadikan saum itu sebagai formula ya, terdiri dari 4 huruf ya, S, A, U, dan N. Ya. Nah ini akan dikaitkan dengan tugas kita pada bulan Ramadan. S itu adalah sholat malam. Ya. Jadi pada bulan Ramadan itu
dianjurkan dan memang ini tidak wajib ya untuk melaksanakan sholat malam dilakukan secara bersama-sama dan berjamaah di masjid ya biasanya disebut sholat taraweh ya. Memang kadang-kadang ada perbedaan rakaatnya ya. Ada yang rakaatnya ada di masjid Bapak itu 11 rakaat ya. 8 rakaat 4 kali 2 ditambah witirnya 3 rakaat ya. Tapi tempat lain ada yang sampai 20 rakaat, 36 rakaat dan seterusnya. Itu tidak perlu persoalkan. Terserah kepada masing-masing meyakininya yang mana yang paling abdul ya. Nah kemudian ya pada sholat tarawih itu biasanya saya tempat Bapak itu suka ditambah dengan ceramah-ceramah dari para ustaz ya, tentang masalah agama ya, tentang masalah-masalah yang sosial ya. Itu biasanya setelah kita sholat atau apa sholat tarawih atau sebelumnya ada juga yang sebelumnya itu dimulai dengan ceramah-ceramah. Itu bagus sekali, bermanfaat sekali dan alhamdulillah ya pada awal itu masjid di Bapak itu sampai penuh ya. Tapi memang kadang-kadang pada akhirnya itu sudah berkurang. Alasannya bukan karena kurang minatnya ya atau gimana lemah, tapi banyak yang pulang kampung ya. Dan jadi yang rumahnya di tempat-tempat yang jauh biasanya pada akhir itu jumlahnya sudah berkurang karena sebagian sebagian mereka itu ada pulang ke kampungnya masing-masing. Ya. Nah selanjutnya ya yang kedua ya hanya itu ada Al-Quran. Ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Bulan diturunkan Al-Quran ke dunia. Ya. Yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Ya. Di Gua Hira. Ya. Dan surat pertama yang diturunkan itu adalah surat Al-Alaq. Ya. Yaitu perintah untuk kita membaca. Ya, jadi penting sekali membaca. Terutama dan saya yang dibaca itu adalah Al-Quran itu sebagai buku pokok ya. Tapi kan bacaan itu boleh saja dari yang lain-lainnya. Jadi karangan tentang masalah sosial, ekonomi, ya, politik boleh aja dibaca ya. Jadi dengan banyak membaca kita akan punya pengetahuan. Dan selanjutnya saum itu yaitu ya. Itu Bapak hubungkan dengan doa Uni astajib lakum ya. Jadi Allah menyampaikan dalam Al-Quran ya itu pernyataan Uni astajib lakum yang artinya mintalah padaku dan aku akan mengabulkan ya. Nah jadi pada bulan Ramadan istimewa lagi ya doa-doa itu lebih makbul ya. Nah, karena itu mari kita berusaha memanfaatkannya dengan banyak berdoa ya. Doa untuk kita sendiri dan mendoakan orang lain. Doa untuk para pemimpin kita supaya jadi pemimpin yang lebih baik ya. Itu dua fungsi doa. Doa pada Nabi ya, yaitu baca salawat ya. Tapi doa pada Nabi salawat itu adalah doa pantulan. Disampaikan pada Nabi tersedia untuk kita ya. Karena Nabi lah sudah dijamin akan masuk surga ya. Jadi tidak perlu dilakukan oleh kita. Tapi doa penghargaan dan juga yang namanya doa pantulan. Kita laksanakan yang sebaik-baiknya ya. Kemudian yang terakhir ya, M yaitu mahabbah ya. Mahabbah itu cinta ya. Nah, kita manusia yang baik itu harus mencintai orang-orang lain, khususnya orang-orang yang di bawah kita ya. Makanya ada juga anjuran ya pada akhir bulan Ramadan itu yaitu membayar dua jenis ya, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu semua diwajibkan ya. Karena memang ini zakat kalian ya. Bahkan yang miskin pun ya harus berusaha supaya bisa melaksanakannya. Ya. Ya jumlahnya tidak begitu banyak ya. Ya kira-kira ya kurang lebih 2,5 kilogram beras ya. Dan saja beras yang bagus ya. Dan diserahkan biasanya pada akhir bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Ini bagi orang yang relatif punya kekayaan ya. Nah itu jumlahnya apabila kekayaannya sekitar 85 gram emas ya. Nah kalikan saja sekarang harga berapa ya. Itu wajib dikeluarkan sebanyak 2,5%. Ya. Nah itu tujuannya itu supaya itu umat Islam itu saling berbagi dengan orang-orang lain. Kalau orang kecil ya berbaginya juga ya kecil. Kalau orang kaya berbaginya juga harus lebih besar. Bahkan apabila kemampuannya itu besar,
boleh saja lebih daripada 2,5%. Ya wajibnya 2,5% ya dari jumlah yang disebutkan tadi ya. Tapi juga boleh aja lebih daripada itu ya. Lebih banyak, lebih bagus ya. Itu barangkali para mas, jangan besar yang Bapak maksud dengan formula kehidupan yang jauh ya. Terdiri dari 4 huruf S, A, ya, U, M ya. Inilah baik. Oke, baik Pak Prof. Nah, pemirsa kita akan gali ya lebih dalam tentang keempat hal ini. Mungkin di sini kita akan lebih banyak membahas apa sih hikmah, kemudian apa yang menjadi pengalaman spiritual dari amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Kita yang pertama adalah sholat malam atau tarawih. Nah, mungkin pertanyaan saya kepada Pak Prof. Ya, mungkin selama ini ya Pak Prof itu sudah rajin sholat tahajud ya Pak Prof. Nah, pertanyaan saya, apa pengalaman spiritual atau hikmah yang Pak Prof rasakan dari sholat khusus sholat malam di bulan Ramadan ini, yaitu tarawih? Enggak Pak Prof. Jadi yang pertama kan biasanya sholat malam itu di rumah dan sendirian ya. Ini mah istimewa dilaksanakan bersama-sama dengan teman-teman. Dan alhamdulillah pada bulan Ramadan sholat tarawih itu penuh masjid itu ya. Jadi hubungan sosial kita dengan saudara-saudara kita itu lebih akrab ya. Ditambah lagi ya, bukan hanya sholat malam, suka ada ceramah ya, kultum ya. Biasanya ya sebelum sholat malam dilaksanakan kultum dulu. Itu juga tambah pengetahuan, tambah ya. Ya. Nah jadi banyak sekali lah pahalanya atau manfaat dari Quran yang penuh dengan kebersamaan ini. Jadi memang lebih lebih mantap loh. Meskipun memang ya dalam riwayat bahwa Nabi itu tidak tiap-tiap malam ya dilakukan sholat taraweh. Nah, maksudnya katanya supaya jangan dianggap sebagai wajib sebenarnya. Ya. Nah, jadi itu hanya kebijaksanaan saja lah. Tapi kemudian ya para ulama yang sekarang itu menganggap itu baik sekali dilaksanakan, yaitu supaya hubungan kemasyarakatan antar warga negara atau umat yang ada di lingkungannya itu mungkin nambah lebih baik. Oke, baik Pak Prof. Kita masuk ke Al-Quran ya. Di sini Pak Prof poin bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Makanya kita sangat dianjurkan, bahkan memiliki pahala yang sangat besar dengan melakukan tiga hal ini. Yang pertama membaca, yang kedua memahami, dan yang ketiga mengamalkan. Ya begitu ya Pak Prof. Ya. Nah, itu saran Pak Prof nih bagi orang-orang yang selama ini di sebelum bulan Ramadan belum biasa membaca Al-Quran. Apakah ini menjadi momen yang bagus, Pak Prof, untuk menjadi awal menggembleng diri supaya kita tuh lebih cinta dan lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran? Nah, jadi memang ya jamaah Bapak itu hampir seluruhnya sebenarnya sudah bisa baca Al-Quran ya. Jadi tidak ada kursus khusus untuk bacanya gitu ya. Tapi ada juga sebagian kepada satu kelompok lah. Mereka itu supaya bacanya bagus ya. Disesuai dengan aturan baca Al-Quran yang diatur oleh para ulama gitu ya. Tapi yang penting itu ada upaya diantaranya untuk menghatamkan Al-Quran Pak, ya. Menghatam Al-Quran. Bahkan pada bagian akhir dari sholat yang namanya lili Quran ya, itu Ustadz itu diharapkan satu rakaatnya itu bacanya agak banyak ya. Ada yang 1 juz, ada setengah juz gitu ya. Jadi maksudnya supaya kita lebih terbiasa untuk membaca Al-Quran yang bagus ya. Dan yang kedua, juga ada sekarang kajian-kajian, dan yang dibaca itu bukan hanya hurufnya ya, tapi pemahamannya ya. Bahkan ada diskusi dan sebagainya ya. Nah itu bagus sekali ya. Dan jadi orang yang ingin menghantarkan Al-Quran juga banyak ya. Kalau orang juga yang mempelajari ya bukan hanya bacanya saja juga baca ya. Memang ada kelompok-kelompok dibiasakan oleh kita gitu ya. Dan juga ada yang memang mau baca supaya makin bagus ya. Tidak hanya sekedar baca, tapi dengan aturan baca yang bagus juga dilaksanakan. Jadi memang bulan Ramadan itu katanya memang setan kan di kalian lah. Jadi orang itu sebenarnya lebih betul lah dibandingkan pada bulan-bulan yang lain ya.
Jadi bagi benar bahwa pada bulan Ramadan setan kita lihat, jadi dia bisa beroperasi seperti biasa. Nah, sehingga relatif orang itu lebih lebih khusyuk lah. Jadi lebih banyak yang datang ke masjid. Ya. Biasanya di masjid itu paling-paling sepertiganya ya isinya itu. Sekarang mah penuh ya, orang sampai keluar lah. Meskipun memang pada akhirnya suka berkurang. Tapi alasannya dapat dipahami. Yang dari itu pada pulang kampung ya untuk bertemu dengan keluarganya, keluarga. Mungkin Pak masjid di kota berkurang, tapi di masjid di kampung bertambah. Ya mudah-mudahan seperti itu. Ya. Nah dari tiga ini Pak baca, pahami, dan amalkan ya. Itu kalau amalkan kan ya selamanya, bukan hanya bulan Ramadan saja. Mungkin ada satu tambahan Pak, yaitu yang mencoba juga menghafalkan. Menjadi salah satu penjaga Al-Quran. Oke Pak, lanjut kita dengan nomor tiga, yaitu Udhuni Astajib Lakum. Artinya di bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang doa-doa kita insya Allah lebih dikabulkan. Bahkan bukan lebih ya, pasti dikabulkan. Lebih-lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Mungkin ada Pak dari pengalaman Pak Prof sendiri ya di mana doa-doa di bulan Ramadan itu dikabulkan Allah. Ya. Jadi memang bulan Ramadan itu bulan istimewa ya. Kenapa dikabulkan? Ya pertama ya karena kita itu ditambah dengan ibadah yang lain yaitu saum ya, menahan diri ya dari makan dan minum pada siang hari ya. Nah itu kan dihargai ya. Nah akibatnya itu doa-doa kita lebih khusyuk Pak, ya. Jadi pemakbulan doa itu antara lain karena kita lebih khusyuk ya. Dan lebih yakin bahwa ini akan dikabul pada bulan Ramadan ya. Nah juga juga merasakan ya, bahwa pada bulan Ramadan itu hati juga lebih tenang ya. Kemudian kita silaturahmi dengan teman-teman juga lebih banyak ya. Nah oleh karena itu memang benar sekali bulan Ramadan itu adalah bulan barokah bagi kita semua. Oleh karena itu mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Datangnya satu tahun satu kali ya. Kita bersyukur kita kebagian bulan Ramadan pada waktu ini ya. Tuhan Bapak ada di antaranya yang meninggal sebelum bulan Ramadan ya, yang di masjid tersebut ya. Nah itu barangkali kita termasuk orang yang beruntung ya, sampai pada bulan Barakah ini. Yang penting mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah, apakah ibadah makhluk, yaitu salam, saum, ya, dan juga ibadah muamalahnya. Dengan demikian, maka kita betul-betul bisa memanfaatkan, ya katakan peluang yang datangnya satu tahun satu kali ini. Oke, baik Pak. Nah, sekarang yang menarik nomor empat tentang habah, yaitu cinta. Ya, mungkin kita juga semua sudah menyadari, memahami bahwa salah satu tujuan kita menahan lapar, menahan haus, itu untuk merasakan penderitaan sesama yang tidak seberuntung kita mungkin, yang seringkali lapar karena tidak punya makanan. Sementara kita kalaupun lapar hanya sekitar 13 jam ya Pak Prof. Nah, cuma saya seringkali melihat ini Pak Prof, fenomena di masyarakat di bulan yang seharusnya menjadi momen menumbuhkan mahabbah, tapi banyak ya di kalangan umat Islam sendiri yang malah menjadi kalau dalam bahasa Sunda mah hikmat maruk gitu. Buka segala diadai. Kemudian saat lebaran baju segala dibeli. Artinya ini kurang sesuai dengan makna dari Ramadan ini sendiri. Bagaimana menurut Pak Prof? Ya. Jadi memang bulan Ramadan itu ya oleh Allah itu dirancang sedemikian rupa ya, supaya setelah diberikan fasilitas tadi ya, sehingga doa-doanya dimakbulkan, diberikan Al-Quran sebagai pegangan untuk kehidupan ini ya. Juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai sesama manusia untuk tolong menolong. Yaitu adanya kewajiban untuk zakat, ya, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah memang tidak terlalu berat, ya, karena memang memperhatikan juga banyak orang-orang yang kurang mampu, ya. Tapi dipaksa kan itulah banyak keadaan, ya. Mereka juga berusaha untuk melaksanakannya. Itu bagus, ya. Yang kedua bagi orang kaya ada zakat mal. Nah, tapi juga tentukan yang minimal punya kayanya itu adalah
yang akan seharga sekitar 85 gram emas. Ya. Nah, dengan demikian, maka pada bulan Ramadan itu cenderung ya orang itu akan makin baik kerjasamanya. Ya. Nah, sebab sebenarnya ya salah satu faktor yang menyebabkan orang berbahagia karena kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Bahkan hadis menyatakan sebaik-baik manusia ada orang yang paling besar manfaatnya bagi orang lain. Jadi manfaat kita itu bisa berbagi kekayaan, bisa berbagi ilmu, ya. Bisa juga berbagi, ya katakan perhatian. Ya. Sebab banyak sekali orang-orang kita ya, di Indonesia ini yang kondisinya kurang bagus. Ya. Ada yang nganggur, tidak punya pekerjaan. Ada yang sedang bekerja juga bisa dikeluarkan. Karena kondisi ekonomi kita ini sekarang kurang begitu bagus. Ya. Tapi pada bulan Ramadan itu dorong ya, supaya yang punya kelebihan itu berbagi dengan orang-orang yang kekurangan. Ini bagus sekali ya. Nah, oleh karena itu, mari kita manfaatkan, mari kita syukuri kebijakan Allah yang sangat bijaksana. Ya. Karena dengan demikian maka orang-orang kaya juga tidak hanya berpikir menambah kekayaan saja ya, tapi juga memikirkan orang lain. Tapi sebenarnya yang namanya infak, sedekah dan zakat itu berbisnis dengan orang-orang ya. Coba apa yang mengeluarkan dari bentuk keikhlasan itu akan dikembalikan pada kita dalam jumlah yang lebih besar ya. Minimal 10 kali lipat ya. Bahkan pada bulan Ramadan itu kata Nabi daripada itu ya, itu 10 kali lipat, 700 kali lipat ya. Jadi pengorbanan kita itu sebenarnya tidak sia-sia ya. Bukan hanya menolong sesama, tapi juga sebenarnya kita itu berbisnis ya. Berbisnis dengan Allah yang akan mendapatkan balikan yang jumlahnya lebih besar lagi. Ya. Oke, baik Pak Prof. Ya. Alhamdulillah kalau saya lihat Pak di Masjid At-Taqwa di bulan Ramadan itu banyak program ya Pak. Ya. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi sentral, ya, menjadi pusat kegiatan masyarakat sekitar ya. Mungkin bagi pemirsa yang belum tahu ya, Masjid At-Taqwa itu di Jalan Cianjuang, ya, di ujung Cimahi sebelah utara menjelang Kabupaten Bandung Barat, ya, Parungpong. Ya, antara dekat dengan perbatasan. Mungkin bagi yang tertarik untuk mengikuti kegiatan, ya dipersilakan untuk datang ke Masjid At-Taqwa. Ya, seperti tadi Pak Prof katakan bahwa sholat tarawih 11 rakaat ditambah dengan kultum yang bisa menambah ilmu. Kemudian dari Ustadz Uus katanya ada sanlat, ya, Prof, ya, ada sanlat. Mungkin anak-anak kita ya yang mau eh, nambah ilmu dengan intensif di Masjid Taqwa bisa juga mendaftarkan dengan biaya pendaftaran yang sangat-sangat murah, yaitu mungkin hanya untuk infak dan ya bekal untuk anak-anak itu sendiri. Oke, mungkin karena waktunya sudah lumayan nih Pak Prof, ya, sudah hampir 30 menit, saya akan minta Pak Prof untuk memberikan kesimpulan atau ringkasan dari formula saum itu. Mangga Pak Prof. Baiklah para pemirsa sekalian yang Bapak cintai ya, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan berkah. Ya. Jadi bulan ini banyak sekali ya pahalanya bagi kita, ya, manfaatnya bagi kita ya. Oleh karena itu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan di dalamnya itu ada berbagai tugas khusus ya. Di antaranya sholat malam dilakukan secara berjamaah. Yang biasanya ya sholat malam itu sendiri-sendiri ya. Yang kedua yang didorong supaya banyak baca Al-Quran ya. Memang seharusnya baca Al-Quran terus-menerus ya. Tapi berbeda ya. Karena situasinya memang situasi yang lebih khusus. Yang tadinya tidak baca Al-Quran sekarang pada baca. Itu bagus sekali. Bahkan Bapak lihat banyak yang merencanakan sampai hatam ya. Di selama 1 bulan itu, 1 hari 1 juz. Sehingga pada akhir bulan Ramadan itu sudah hatam 1 Al-Quran ya. Kemudian yang kedua ya, memang bulan Ramadan bulan doa, doa yang makbul. Ya. Karena Allah sendiri menyatakan, Udhuni astajib lakum, mintalah padaku, Allah akan mengabulkan. Nah, pengabulan doa pada bulan Ramadan itu lebih setelah mental tampaknya ya dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Dan yang keempat, yang ada bulan mahabbah ya, bulan kasih sayang, saling bantu, saling memberi. Dan ternyata memang orang-orang pada bulan itu lebih murah ya. Nah, ketika mesin kita itu merencanakan ada memperbaiki lingkungan, Pak ya,
kemudian mengganti karpet, diumumkan ya, pada jumlahnya itu besar lah karpetnya, ya hampir 36 juta lah. Luar biasa. Itu dalam waktu kurang dari 2 minggu itu sudah terpenuhi ya. Jadi kita menghimbau pada saudara-saudara kita yang punya kemampuan, yang kita kuat ini ya, karpetnya yang lebih bagus ya. Itu diumumkan dalam 2 minggu itu uang sebanyak itu terkumpul ya. Itu menunjukkan memang terpengaruh orang juga Pak. Yang tadinya mungkin kurang perhatian, kalau itu banyak perhatian. Nah, jadi mudah-mudahan di tempat yang lain pun, di luar masjid apa, gitu ya, sama ya posisinya, kita itu betul-betul ada peningkatan dan berbagai hal. Bukan hanya peningkatan ibadah mahdohnya juga, ibadah sosialnya. Yang tadi saling bantu-membantu dan meluaskan sebagian diri kita untuk kepentingan umum. Itu aja barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, baru saja Pak Prof sudah menyampaikan tentang formula amalan bulan Ramadan, yaitu saum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Prof bisa menjadi bekal, bisa menjadi pegangan bagi kita sebagai panduan kita menjalankan ibadah bulan Ramadan lebih optimal, lebih maksimal, sehingga mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari bulan Ramadan ini yang merupakan hidangan luar biasa dari Allah. Mungkin kita tutup saja sampai di sini ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.